Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan membahas mengenai salah satu input dari peralatan IoT, yaitu push button, ya, atau sebutnya biasa mungkin kita kenal sebagai tombol, ya. Jadi tombol ini untuk menyalakan, ya, dengan cara ditekan, ya. Uh, Tombol ini atau push button ini bekerja secara digital, ya. Jadi misal ketika kita menekan salah satu tombol, maka nilai bisa menjadi 1, atau kita lepas itu menjadi 0. Ya, sehingga nilainya bersifat digital. Beda dengan yang potensiometer kemarin, itu bersifat analog, ya. Yang potensiometer kemarin itu seperti alat pemutar, ya, dimana dia bergerak dari 0, 1, 2, 3 sampai 100 ketika dinyalakan persen. Nah, kalau dalam hal ini push button ini bersifat digital. Dan juga ada 2 tipe, ya. Nanti pembacaan push button ini, yang pertama adalah ketika ditekan maka nilainya itu bersifat 1, ketika dilepas itu bersifat 0. Jadi ketika kita ingin menyalakan sesuatu, tombol itu harus ditekan terus. Kemudian yang kedua sifatnya adalah ketika kita pengen ketika kita tekan habis itu kita lepas, dia tetap nyala, ya. Jadi push button ini nilainya bersifat 1 ketika kita tekan, ya, dan ketika kita lepas atau mantul, ya, itu akan tetap bersifat bernilai 1. Kemudian ketika kita tekan sekali lagi, maka itu berbalik, itu akan nilainya bernilai 0. Kemudian ketika kita lepas itu juga bernilai 0. Ya, jadi ada 2 tipe. Untuk tipe push button tuh sangat banyak, ya, jika kita lihat. Dan dalam pelajaran ini kita akan menggunakan push button yang menggunakan 4 kaki. Ya, prinsipnya push button ini sederhana, ya. Dia hanya memutus saklar, ya. Jadi ketika ditekan, saklar ini akan menyambung. Ketika dilepas, saklar akan memutus, ya. Oke, baik, kita coba untuk masuk ke Walkwi, ya. Kita bisa menggunakan okay, SP32, ya. Kemudian kita menggunakan breadboard. Kemudian kita akan menggunakan push button. Ada 2 push button, ya. Ini hanya masalah size-nya aja. Kita menggunakan yang besar saja, ya. Ya, kalau mau lihat push button, ya, sini ada tanda tanya. Ya, jadi dia prinsip kerjanya adalah memutus saklar. Ya, memutus saklar. Jadi ketika dialiri tombol ditekan, itu kabel akan tersambung. Kemudian ketika dilepas, ya, kabel akan terputus. Ya, di sini kita bisa lihat deskripsi atau keterangan mengenai push button tadi. Oke, kalau kita lihat, untuk push button ini, ya, sisi kiri ini akan harus
tersambung ya, akan jadi satu untuk antara yang left dengan yang right, yang bawah juga antara yang left dengan yang right. Sehingga ketika kita taruh di breadboard ya, tidak akan bisa nyambung ya, tidak akan bisa sambung antara left dengan right, sehingga kita harus memutarnya ya, supaya ini bisa masuk atau tersambung ke antara, nanti akan kabelnya itu terhubung ya, left ini akan nyambung ke dengan yang bawah, yang 1.2 yang ini akan tersambung ke yang bawah. Oke, sekarang kita gabungkan, kita sambungkan kabel-kabelnya ya. Jadi sekali lagi, yang kanan ini itu satu aliran ya, yang kiri yang ini juga satu aliran. Ketika kita tekan tombolnya, maka aliran yang kiri dengan aliran kanan itu akan tersambung. Oh ya, di sini ada tipe bounce ya. Bounce itu artinya mantul. Jadi ketika tombol itu ditekan, artinya tombol itu akan kembali lagi balik ke posisi semula. Tapi ketika ini kita matikan, maka ketika tombol itu kita tekan, maka tombol itu tidak akan kembali ke posisi semula. Baru kita tekan lagi, baru dia akan kembali ke posisi semula. Oke, baik. Seperti biasa kita akan gabungkan. Ya, kita yang plus ke plus, yang ground ke ground. Oke. Oh, sorry. Oke, kita bikin dulu ini ya, sambungannya ke ground. Oke, ground. Ini kita ganti warnanya hitam. Untuk yang ini kita ganti warna merah. Oke, kita hubungkan salah satu ke ground, salah satu yang ke positif ya. Yang ini ke ground, yang ini ke positif. Oke, maaf untuk yang ini ya, kita hubungkan ke pin yang ada di ESP32 ya. Jadi kita harus menghubungkan kemana ya, kita pilih ke SP25. Oke, ya, untuk yang pertama kita lakukan adalah menginisialisasi ya pin mode-nya. Ingat ini sebagai input ya, yaitu pin 25, nah sekarang sini ada beberapa pilihan untuk input, yaitu input dengan input pull up. Ya, sebenarnya untuk tombol ini memerlukan resistor ya, memerlukan resistor dalam rangkaian percobaan ini. Tetapi karena di dalam ESP32 sudah ada fungsi ya yang bisa untuk menaikkan resistor, sehingga kita tidak perlu menggunakan resistor dalam rangkaian ini. Jadi SP32 sudah bisa melakukan fungsi dari resistor itu, yaitu dengan cara menggunakan pin mode 25 dengan input pull up. Oke ya. Jadi sekali lagi, dalam percobaan dengan menggunakan SP32 kita tidak perlu menggunakan resistor
ketika kita menggunakan push button, karena SP32 sudah di dalamnya sudah ada fitur ya, yang bisa menggantikan fungsi resistor dalam hal ini. Oke, itu. Oke, kemudian kita perlu bikin variabelnya ya untuk dijadikan ini, misalnya button dengan tipe boolean. Boolean ingat ya tipenya, karena di sini fungsi push button hanya bernilai 1 atau 0, hidup otomatis, sehingga kita cukup menggunakan tipe boolean atau boolean. Nama variabelnya adalah button. Oke. Kemudian di sini ya button ya sama dengan ya digital read. Ingat ya, karena dia sebagai sebagai inputan, maka inputan itu harus dibaca ya, dibaca oleh ESP32, sehingga kita menggunakan read. Kenapa digital? Ya, sekali lagi pembacaan push button ini adalah secara digital ya, fungsinya 1 atau 0. Oke, di sini kita masukkan fungsinya, nomor pinnya, kemudian kita coba cek. Jangan lupa ini set serial.beginnya ya, kita pakai 9600. Kemudian kita coba print apa yang dihasilkan ya, print line button ya. Kemudian kita kasih delay 500. Oke, kita coba. Oke, masih ada yang salah. Oke, masih ada yang kurang ya, titik koma jangan lupa selalu di ya. Oke, ketika kita tekan masih 1 ya, ketika kita tekan ya 0, ketika kita tekan tidak kita lepas ya, ini 0, ketika kita lepas 1 ya, ketika kita tekan 0, ketika kita lepas 1 ya, dan seterusnya. Jadi begini cara pembacaan untuk push button ya. Jadi nilai defaultnya adalah 1, ketika ditekan itu menjadi 0 ya, kemudian ketika dilepas itu kembali menjadi nilai 1. Oke, mari kita lanjutkan untuk fungsi dari push button ya. Karena push button ini sebagai input, maka kita butuh output ya untuk membuktikan. Jadi kita mungkin menggunakan LED ya. LED sebagai tanda ketika kita menyalakan lampu ya, itu bisa terlihat fungsinya. Oke, ya, untuk yang ini kita arahkan ke ground ya, hitam. Untuk yang di sini kita arahkan ke SP32, kita pakai ya agak muternya. Tiga. Oke. Jangan lupa didefinisikan pin mode 33 sebagai output. Oke. Kemudian ya digital write untuk fungsi menyalakan lampunya ya, digital write pin 33, button ya. Jadi sesuai buttonnya
Ketika button itu bernilai 1 maka dia akan nyala lampunya. Kemudian ketika buttonnya di bernilai 0 itu akan mati. Oke, kita coba. Oke, ini bernilai 1, maka lampu LED menyala. Tapi ketika kita tekan bernilai 0 maka lampu LED akan mati. Ketika kita lepas, LED 1 akan menyala. Ketika kita tekan, LED 0 akan akan bernilai 0 maka LED akan mati. Oke, tapi itu ya tidak sesuai ya. Mestinya kan kebalikan ya, ketika button itu ditekan baru lampu itu menyala. Kalau seperti ini kan kebalik, ketika button tidak diapa-apakan justru lampu menyala, tapi ketika button ini ditekan malah mati ya, kebalikannya. Maka kita perlu fungsi terbalik ya, fungsi terbalik ya. Fungsi terbalik yaitu kita bisa melakukan di sini. Nah, jadi di sini akan fungsi terbalik. Jadi ketika button itu bernilai 0 dia akan nilainya akan berubah menjadi 1. Ketika button itu bernilai 1, nilainya akan berubah menjadi 0. Maka kita cukup menambahkan fungsi tanda seru ya. Tanda seru ini artinya membalikkan nilai, dan kebetulan memang button ini nilainya boolean, pilihan cuma 2 ya, 1 atau 0. Sehingga ketika nilai 0 dia akan menjadi 1, 1 menjadi 0. Oke, kita coba. Oke. Ya, ini bernilai 1 maka dia akan mati. Dan ketika kita tekan ya, itu akan bernilai 0, tapi LED-nya akan menjadi 0. Ketika ditekan button ini bernilai 0, tapi dibalik nilai menjadi 1 sehingga LED menjadi nyala. Ketika kita lepas ya, 1, ketika kita tekan menyala. Oke, ya. Jadi di sini kita masih untuk menyalakan lampu kita masih harus menekan tombol dan harus ditekan, tidak bisa dilepas. Ya. Dan lampu akan mati ketika kita lepas. Untuk menyalakan lampu kita tekan lagi dan kita harus hold ya, nggak boleh dilepas supaya lampu itu tetap nyala. Nah, sekarang kita pengen membuat dimana lampu ini akan tetap menyala meskipun tombolnya kita lepas ya, jadi seperti switch. Jadi ketika kita tekan tombol sekali lampu itu nyala, lepas, kemudian kita tombol berikut, kita tekan lagi berikutnya lampu akan mati, lepas ya. Nah, kemudian kita tekan tombol berikutnya dan seterusnya akan nyala lagi. Oke, berarti kita sini butuh variabel lagi ya untuk membuat atau menginfokan status dari LED-nya. Dan di sini status lampunya di awal adalah 0. Oke, di sini kita butuh pengecekan ya. Misalnya deh, if ya button sama dengan 0 ya, apa artinya? Artinya adalah ketika button itu sama dengan 0 maka artinya button itu ditekan ya, ingat ya. Jadi ketika button itu tidak ditekan dia nilainya 1, ketika ditekan nilainya 0. Jika button ditekan ya, maka cek status LED ya. If status LED sama dengan 0 maka
perlu dibalik. Nah, status let sama dengan 1. Nah, else ya, status let sama dengan 0. Ya, sehingga di sini kita tidak menggunakan button lagi, kita menggunakan status let. Oke, jadi artinya ketika button ini ditekan, oke, kita coba nyalakan dulu aja. Kita coba. Oke, status dari buttonnya adalah 1, ya, berarti tidak ditekan. Ketika kita tekan, ya, kita lepas, maka dia akan tetap nyala. Ketika kita tekan, akan mati. Ketika kita tekan lagi, dia akan tetap nyala meskipun kita lepas, ya. Jadi ketika kita tekan, maka dia akan cek statusnya sama dengan 0. Ya. Ketika statusnya sama dengan 0, maka kita harus menyalakan statusnya sama dengan 1. Kita balik. Oke. Nah, kemudian berikutnya, ya, ketika ini tidak menyalakan apa-apa, maka ketika button sama dengan 1, berarti ketika dilepas, ya, maka dia tidak akan melakukan apa-apa, ya. Tapi ketika dia seperti ini lagi, ya, ditekan, oke, button sama dengan 0, cek status let tadi, pertama 1 tadi, ya, 1, maka harus dirubah menjadi status let sama dengan 0. Ya, tekan lagi. Ya, seperti itu beberapa percobaan yang bisa dilakukan terhadap fungsi push button, ya. Dan juga cara pembacaannya yang tadi beberapa macam cara membaca nilai dari push button. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita praktekkan di kelas, ya, di pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.